Oke, saya record dulu ya. Oke. Baik, yang menjadi topik kita ya, pegadaian dan sewa guna usaha. Nah, kalau tadi ya seperti di awal perkuliahan kita ini saya mengatakan bahwa pegadaian ini ya, khususnya sudah beroperasi di wilayah kita dan produknya banyak beragam. Nah, kemudian kalau kita lihat ya secara umum, pengertian dari usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan. Jadi memang normalnya kita menjaminkan apakah dia kendaraan bermotor, kemudian barang-barang elektronik tentunya yang ada harganya. Dan biasanya di pegadaian, ya, ini maksudnya pegadaian secara umum dulu ya, bukan hanya kantor pegadaian yang dimiliki oleh BUMN yang ada di kantornya di Simpang 5 kalau di wilayah kita. Jadi biasanya kalau kita punya batangan emas atau cincin kalung, ya itu biasanya cenderung dihargai lebih tinggi dan prosesnya lebih cepat dibanding menggunakan barang-barang elektronik yang lain atau kendaraan bermotor. Kemudian bunganya pun kalau di pegadaian biasanya relatif kecil. Berbeda kalau pegadaian yang di luar dari pegadaian yang dimiliki oleh BUMN ya. Biasanya memang bunganya cenderung lebih tinggi, bahkan di administrasinya juga lebih tinggi. Dan semua barang, ya, apapun yang kita gadaikan itu bisa kita tebus. Tentunya tidak melewati jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Kemudian ciri-ciri pegadaian ini pertama ya terdapat barang-barang yang digadaikan. Jadi memang barang yang kita gadaikan mereka akan tahan. Kalau emas di safety box, kalau kendaraan bermotor dulu memang hanya BPKB-nya. Ya, tapi sekarang memang kalau saya lihat kendaraan bermotornya langsung ditahan di kantor pegadaian yang bersangkutan. Kemudian nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang. Nah tentunya nanti nilai barang itu akan ditaksir oleh petugas. Nah kalau yang kita gadaikan itu adalah emas, tentunya menaksirkannya itu lebih gampang ya, kemudian cenderung lebih cepat. Kemudian berikutnya, barang yang kita gadaikan itu bisa ditebus kembali. Tentunya kalau tidak melebihi tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kalau bicara asal mula pegadaian ini sudah lama, ya. Bahkan mulainya dari daratan Eropa sana. Kemudian di negara kita sendiri kita kenal di zaman Belanda, di zaman VOC. Kemudian tentunya kalau kita bicara bank, kita bicara lembaga keuangan lainnya, kemudian bicara gadai ini memang ada benefitnya buat kita ya sebagai nasabah. Pertama, kita bisa mendapatkan uang cash dalam waktu yang sangat cepat. Berbeda ketika kita mesti melakukan peminjaman ke saudara bahkan ke orang tua sekalipun. Ya. Tentunya kalau kita punya barang berharga, apalagi dalam bentuk emas. Ya. Di sini dikatakan pada hari itu juga, ini malah beberapa menit saja, 2-5 menit sudah selesai. Ya. Kemudian persyaratannya sangat sederhana. Kita cukup mempunyai barang tentunya, kemudian identitas dalam bentuk IKTP, kemudian uang akan dibayarkan ke kita. Belakangan di pegadaian yang BUMN, memang nanti mereka akan transfer ke rekening nasabah langsung. Jadi sangat efektif, sederhana prosesnya. Berikutnya, pihak pegadaian jadi tidak ditelusuri apa kegunaan dari uang yang dipinjamkan. Jadi mereka tidak akan nanya-nanya uangnya ini kemana ya. Kan kalau di
kita meminjam di bank, biasanya kita akan ditanya usahanya apa, ya. Kalau kita meminjam ya, konteksnya usahanya apa, kira-kira nanti kemampuannya bayar seperti apa, nanti ditelusuri dulu, dicari tahu track record dari nasabah yang bersangkutan. Nah, kalau di Pegadaian memang cenderung lebih mudah karena sudah ada jaminannya. Itu barang-barang berharga yang kita miliki. Kemudian besarnya jumlah pinjaman, ya, ini juga tergantung pada nilai barang itu sendiri. Ya. Kalau ini barang kita yang kita akan gadaikan emas, tentunya akan dihargai tinggi dibanding misalnya menggunakan laptop. Kalau misalnya laptop Anda harganya di pasaran 5 jutaan, paling nanti di Pegadaian diberikan 1 jutaan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda nilai emas Anda 5 jutaan, yang diberikan bisa saja 4,5 juta. Jadi memang ada pengecualian ya, perlakuan khusus bagi barang jaminan yang sifatnya emas. Kemudian barang jaminan, ya, bisa benda-benda perhiasan, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin yang berharga tentunya ya. Kemudian barang-barang keperluan rumah tangga yang punya nilai tentunya. Kemudian prosedur peminjaman dari gadai ini kita datang langsung ke kantor cabang Pegadaian, ya. Kemudian bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, tinggal kita serahkan KTP, ya, atau kita berikan surat kuasa kalau kita tidak langsung datang ke kantor gadai yang bersangkutan. Kemudian nanti bagian penaksir, petugas dari Pegadaian akan menilai kira-kira nilai tertinggi dari barang yang kita jaminkan itu berapa. Ya. Kemudian nanti dia menawarkan kira-kira harga atau uang yang akan diberikan ke kita itu kira-kira berapa. Kemudian kita nanti akan memilih atau petugas akan menawarkan, ya, harga tertinggi dari barang yang kita serahkan itu berapa dan kira-kira kita membutuhkan yang berapa. Dan kemudian mereka nanti akan menjelaskan biaya administrasinya, kemudian cara pengembaliannya, ya, kemudian mesti ditebus kapan, kemudian ketika terlambat ditebus kira-kira berapa biaya administrasinya, kemudian konsekuensi kalau tidak ditebus seperti apa. Yang jelas ketika kita tidak tebus, ya, nanti barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian. Ya. Nah, untuk kasus ketika barang Anda itu dilelang, misalnya tadi Anda hanya meminjam 1 juta, nilai barangnya sebenarnya 3 jutaan. Ya. Kemudian setelah dilelang oleh pihak Pegadaian, ternyata harga barang itu mungkin turun ya, hanya 2.500.000. Artinya Anda masih punya uang 1.500.000. Nah, baiknya di Pegadaian yang punya BUMN, ya, mereka akan mengembalikan uang tersebut ke nasabah tadi. Jadi mereka tidak akan menahan selisih dari hasil lelang itu. Mereka akan mengambil yang sesuai haknya saja. Biaya administrasinya, biaya keterlambatan, ataupun kalau ada denda-denda. Jadi lebih aman ya kalau kita menggadaikan di lembaga yang resmi. Jangan kita menggadaikan ke pihak atau lembaga yang tidak resmi atau ke pihak perorangan. Ya, karena itu nanti akan banyak masalah di sana. Bahkan barang kita bisa saja tiba-tiba beralih kepemilikannya begitu saja tanpa kita mendapatkan kompensasi yang setimpal. Kemudian tadi ya prosedur berikutnya, jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan dan nasabah memperoleh pinjaman. Berikut surat bukti gadai. Ya. Jadi saya sendiri tahu tentang Pegadaian lebih detail karena saya juga jadi nasabah di sana. Ya. Saya punya tabungan
Meskipun kecil nominalnya, saya punya tabungan dalam bentuk emas di Pegadaian. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Saya juga baru mengerti, baru tahu kalau produk Pegadaian itu bukan hanya sekedar menggadaikan barang, tapi menabung juga bisa. Ya, bahkan mereka lebih fleksibel. Nominal 10.000 pun mereka akan terima dengan senang hati. Ya, jadi kalau ada yang kita di sini punya uang lebih, silahkanlah menabung dalam bentuk emas. Ya, kali aja nanti setelah kalian selesai kuliah, tabungan emasnya itu sudah bergram-gram misalnya. Kemudian proses pengambilan pinjaman ya, pengembalian pinjaman maksud saya. Jadi kita bisa membayar kembali pinjaman berikut sewa yang kita tadi ya, ada biaya administrasinya, biaya lain-lainnya kita kembalikan. Kemudian nanti mereka akan menyerahkan barang yang kita jaminkan tadi. Kemudian usaha dari Pegadaian ini ternyata banyak. Jadi selain tadi menabung, kemudian kita bisa gadaikan barang-barang berharga kita, ya. Kemudian dia juga bisa melayani jasa taksiran, ya, melayani jasa titip barang di safe deposit box. Kalau kita misalnya punya banyak emas ya, punya barang-barang berharga ataupun surat-surat berharga, boleh kita titip di Pegadaian. Mereka nanti akan menyimpan secara profesional. Kita tinggal membayar fee-nya per bulan. Tapi kan lebih aman ya. Kemudian mereka memberikan kredit kendaraan bermotor salah satunya. Kemudian mereka juga ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja bersama dengan pihak ketiga. Nah, itulah beberapa kegiatan usaha dari Pegadaian. Nah, kalau kita lihat Pegadaian yang dimiliki oleh BUMN di Indonesia, ini memang asetnya sudah triliunan. Ya. Kemudian dalam tiap tahun itu mereka memang untungnya juga banyak juga, ya, bisa triliunan, menembus triliunan. Kemudian demikianlah tentang Pegadaian. Kemudian berikutnya adalah ada juga leasing, sewa guna usaha. Nah, kalau leasing ini mungkin sering kita dengar juga di daerah kita juga sudah beroperasi ya beberapa leasing. Nah, pengertian dari leasing ini ya menurut kegiatan utama sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Biasanya kita mengenal leasing ini untuk pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Jadi kalau kita misalnya mungkin tidak punya uang dalam membeli dalam bentuk cash, jadi kita menggunakan jasa pihak ketiga, ya nanti kita kreditkan ke mereka. Nah, kemudian ketentuan mengenai leasing ini sudah diatur dalam undang-undang di negara kita ini, ya. Jadi boleh beroperasi, mereka resmi dalam melakukan kegiatan usahanya sudah ada surat dari Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Jadi ada 3 kementerian, ya. Jadi setidaknya ada 3 kementerian, ya, yang menjadi dasar dari perusahaan yang bergerak dengan leasing ini untuk melayani nasabahnya atau konsumennya. Dan ini sudah lama ya, tahun 74. Saya belum menemukan aturan
terbaru, mudah-mudahan ada ya. Yang jelas nanti aturan, kalau ada pun aturan terbaru itu nanti demi memperjelas lagi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing ini. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ada lesser, ada lessee, kemudian supplier, dan asuransi. Jadi setidaknya 3 pihak ini. Ya. Kegiatan leasing ini tentunya melakukan sewa guna usaha dengan hak bagi lessee atau finance lessee. Kemudian melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee atau operating lease. Ya. Kemudian jenis-jenis perusahaan leasing ini ya ada yang independen, ada captive lessor, ada lease broker, dan 3 saja ya jenis-jenisnya. Ya. Kemudian kalau independen sudah jelas ya, mereka memang bekerja secara mandiri, perusahaannya tidak punya kerjasama dengan pihak lain. Kemudian kalau captive lessor ini ya, di sini dikatakan perusahaan leasing jenis ini adalah produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan mereka leaskan. Jadi memang ini adalah prinsipal produsen. Ya. Kemudian selain mereka melayani cash, mereka juga ada mempermudah ya konsumen atau nasabahnya untuk melakukan atau membeli suatu barang itu dalam bentuk kredit. Nah, ini bisa nanti kita lihat, saya kira di daerah kita juga ada ya yang melakukan praktek ini. Kemudian lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan dari lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk diliskan. Jadi ini antara konsumen kemudian dengan produsen, itu pihak pertama dan pihak kedua, kemudian di sini juga ada pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga ini nanti yang akan menjadi perantara. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini salah satunya misalnya ada home credit. Nah, kalau kita membeli TV, televisi misalnya atau kendaraan bermotor, ya. Nah, kalau misalnya harganya 10 jutaan, ya kita bisa menyicilnya, ya, ke pihak home credit. Nanti home credit yang berurusan dengan prinsipal atau produsen, mereka nanti akan membayar full di sana, kemudian kita akan menyicilnya ke mereka. Nah, tentunya mereka mendapatkan pendapatan dari selisih cicilan kita dibanding harga dari barang tersebut. Ya. Kemudian bagaimana cara pembayaran, bagaimana cara mereka menagih, tentunya prosedurnya sesuai dengan kebijakan dari masing-masing pihak. Ya.